Selamat siang semuanya, selamat pagi. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang asal-usul branding. Mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa uh, branding adalah merupakan istilah yang sangat umum diketahui oleh banyak orang saat ini. Bahkan mungkin kalian lebih mengetahui masalah tentang branding daripada saya. Ya. Tapi hari ini kita akan mencoba untuk menelusuri, untuk mencoba lebih dalam lagi melihat apa sih branding itu. Kapan itu ada, dari mana itu berasal, seperti apa perkembangannya, dan bagaimana brand itu sekarang menjadi sesuatu sangat penting bagi semua organisasi, semua perusahaan, bahkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Apalagi dengan adanya YouTube, dengan adanya Instagram, dengan adanya Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Brand menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semuanya. Terlebih lagi sekarang adanya banyak tentang influencer-influencer. Nah, mereka semua menggunakan istilah brand, identity. Bahkan mereka semua rata-rata memiliki satu brandnya masing-masing. Nah, hal inilah yang akan kita kupas di pertemuan hari ini. Ya, kita mulai dengan brand. Brand berasal dari bahasa Nordik kuno, yaitu brander, yang dalam bahasa Inggris berarti to burn, yang mengacu pada pengidentifikasian brander sudah digunakan sejak 4.000 tahun yang lalu di lembah Indus dan mengacu pada praktik pencitraan merek ternak. Ya, pada waktu itu pemilik ternak menggunakan cap khusus untuk menandai ternak miliknya dan membedakannya dengan ternak milik orang lain. Melalui cap seperti ini, konsumen menjadi lebih mudah mengidentifikasi ternak-ternak berkualitas yang ditawarkan oleh para peternak bereputasi bagus. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, brand itu berasal dari 4.000 tahun yang lalu. Yang dicanangkan oleh para peternak di zaman itu. Mereka menandai ternak-ternak mereka agar konsumen mereka bisa tahu, oh ini ternak milik saya, ini ternak milik dia. Dan jika ingin beli ternak milik saya, belilah yang ada merek saya, belilah yang ada cap saya di ternak tersebut. Hal inilah yang mempermudah konsumen untuk mengerti bagaimana brand itu dimulai, untuk mengerti siapa yang memiliki barang tersebut, tanpa harus dipertanyakan lagi. Terutama jika brand tersebut sudah terkenal. Jadi kita udah nggak perlu nanya lagi, itu barang apa ya? Oh itu barang milik siapa ya? Oh itu punya siapa ya produknya? Dengan teknik cap tersebut pada hewan ternak itu, mereka jadi lebih mudah untuk menginformasikan pada konsumen tentang ternak mereka. Dan itu dilakukan 4.000 tahun yang lalu. Bayangkan, brand yang sekarang sangat viral, bahkan semuanya mengusahakan pencitraannya melalui brand, melalui merek mereka, itu sudah dilakukan 4.000 tahun yang lalu. Ya, kenapa kita harus tahu ini? Karena jika kita ingin berkembang, kita harus mengetahui sejarahnya dahulu. Sehingga kita bisa dapat lebih mengembangkan apa yang kita sebut dengan brand. Atau kita lebih kenal dengan merek saat ini. Merek sangat berkembang saat ini, sangat luar biasa, bahkan bisa diciptakan dengan pribadi individu masing-masing. Dengan adanya informasi melalui teknologi digital, kita sepertinya sudah sangat mengenal istilah-istilah brand saat ini. Ya, tetapi izinkan saya men-share beberapa teks tentang sebuah brand. Ya, bahwa ternyata brand itu sudah ada
sejak zaman dahulu. Ya, bisa kita lihat baik-baik di depan layar kaca kalian, layar kaca ya, layar video kalian. Ada dua zaman Romawi kuno, dua logo, dua identitas kalau saat ini kita sebutnya dari produk mereka. Ya, ini membuktikan bahwa sejak dahulu brand itu sangat diminati dan dapat mempermudah konsumen untuk mengerti bagaimana mengenal produk dari toko tertentu. Ya, toko-toko ini juga digunakan dalam kerajaan. Jadi kalau tadi itu digunakan dalam toko-toko, ya cap-cap digunakan pada hewan ternak dan juga akhirnya digunakan pada gantungan-gantungan toko. Kalau kita bisa lihat di online kita sudah tahu bahwa di zaman Romawi logo itu sudah digunakan di toko. Nah sekarang yang lebih tingginya lagi nih, yaitu apa? Yaitu kerajaan. Kerajaan saja sudah menggunakan logo sebagai sebuah identitas dari produknya. Ya, bahkan beberapa kerajaan juga sangat serius untuk memberikan identitas pada kerajaannya dengan menggunakan warna, misalnya. Lihat, warna digunakan warna-warna emas. Ya, warna-warna emas, warna-warna yang menunjukkan kekuatan, kemewahan, kemegahan, kemuliaan. Kemudian ada juga yang menggunakan mahkota sebagai lambang kehormatan, lambang kemuliaan. Di mahkota tersebut juga ada yang menggunakan berlian, kemudian warna merah. Nah, penggunaan kondimen-kondimen seperti warna, bentuk hewan, ini merupakan bagian dari logo. Ya, bagian dari brand yang ingin mereka buat untuk mencitrakan. Ingat ya, bagian dari brand yang mereka buat untuk mencitrakan kerajaan mereka agar orang lain yang melihat kerajaan mereka dari logo yang mereka miliki dapat merasakan kemewahan, kemegahan, keluar biasaan, kekuatan dari kerajaan tersebut. Dan hal ini akan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh orang. Termasuk yang sampingnya, ya, ini juga merupakan sebuah logo, brand yang diciptakan. Ya, brand itu bukan hanya logo ya. Saya mencontohkan apa yang sudah bisa kalian mengerti dan sudah kalian biasa pahami dari logo. Ya, jadi tapi brand itu bukan hanya sebuah logo. Oke, jadi ingat, brand adalah salah satu identitas yang dari zaman dahulu sudah dimiliki dan diciptakan oleh manusia untuk membuat mereka mengerti dan memahami apa yang harus dipahami oleh orang lain. Intinya, agar orang lain dapat menerima pesan dari mereka melalui sebuah brand. Jadi brand juga merupakan salah satu tools komunikasi. Ingat ya, brand merupakan salah satu toolsnya komunikasi yang paling mudah dan dapat lebih mudah dimengerti oleh orang dengan menggunakan warna, gambar, simbol, logo, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lihat gelombang pelopor sosial di abad ke-19 yang memperkenalkan nilai-nilai sosial ke dalam bisnis yang mendirikan brand. Nah, mulailah digunakan dalam bisnis brand tersebut. Cadbury, contohnya, French Provider. Dulu belum internasional, sekarang sudah internasional. Ya, Frontiers. Ya, lihat nih, 1881. Dan Lolibus, CSP.
Ini merupakan contoh-contoh ya, ini hanya contoh-contoh bagaimana bisnis-bisnis di zaman dahulu kala sudah menggunakan merek atau brand untuk memperkenalkan perusahaannya, untuk menciptakan identitas dari perusahaannya, untuk memulai citra bagi perusahaan. Kita bisa lihat berbagai kondimen yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan warna sederhana, dua warna putih, dan menggunakan simbol-simbol atau bahkan ini hanya tulisan saja. Cadbury. Kemudian ini menggunakan permainan warna, ada warna merah, biru, biru muda, dan lain sebagainya. Ya, dan sebagainya. Sebentar. Baiklah, kita mulai lagi ya. Mau ada nangis. Kemudian kita akan lanjutkan bahwa brand adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan berdagang, barang, dan jasa. Brand adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi semuanya yang mengidentifikasikan produk para penjual yang membedakannya dari produk pesaing lain. Brand adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang untuk memutuskan kebutuhan serupa. Ya, sangat jelas ya bahwa brand itu ternyata luas sekali. Kita bisa lihat contohnya di sini. Bahwa tadi dikatakan bahwa brand itu merupakan kombinasi atau brand itu merupakan nama, simbol, logo, warna, bahkan kombinasi dari semuanya itu bisa menciptakan brand untuk membedakan dari dirinya dengan yang lain. Bahkan sekarang ada beberapa brand di sini yang sampai sekarang kita tahu perusahaannya masih hidup loh sampai sekarang. Meskipun mungkin brandnya ada beberapa modifikasi atau mereka menggunakan rebranding, ya mereka menggunakan rebranding atau mengganti brand mereka untuk menyesuaikan dengan zaman ini. Gitu. Tapi tetap aja ada beberapa yang udah kita kenal, ya. Jadi kita lihat sendiri, di sini ada warna, ada permainan warna di sini, ada bunga mawar, ada simbol. Kita menganggap ini bunga mawar karena sangat mirip dengan bunga mawar dengan warna merah. Dan tentunya setiap logo merupakan identitas dari perusahaan itu. Dan setiap perusahaan memiliki filosofis dari brand yang mereka miliki. Karena brand, catat baik-baik, brand merupakan janji dari perusahaan kepada konsumennya. Makanya brand selalu punya filosofis tertentu yang menunjukkan kekuatan dari perusahaan tersebut. Sehingga konsumen bisa sangat percaya dengan perusahaan. Jadi brand itu tidak asal, tidak sembarangan. Makanya kenapa beberapa perusahaan ada yang merebranding brand mereka agar menciptakan sebuah kepercayaan konsumen yang lebih besar lagi untuk perusahaan mereka. Bisa merubah nama, atau mungkin merubah warna, atau merubah bentuk dari brand tersebut. Itu sah-sah saja. Tergantung perusahaannya dan bagaimana zaman itu terus bergerak. Ya. Kemudian tingkatan pengertian merek ya atau brand. Ya, brand itu bahasa Inggris, merek itu bahasa Indonesia yang kita kenal sampai saat ini. Jadi nggak usah bingung mau brand atau merek, ya sama aja. Gitu. Meskipun uh, ada beberapa yang mengaku itu berbeda, kalian silahkan cari tahu sendiri kenapa itu disebut berbeda dan kenapa itu disebut sama. Ya, kita mulai lagi dengan 6 tingkatan pengertian merek. Ada 6. Pertama, atribut.
Merek yang mengingatkan pada atribut-atribut tertentu seperti tadi ada menggunakan elang, ya ada menggunakan warna, ya seperti Shopee dia menggunakan warna oranye dan lain sebagainya. Kemudian manfaat. Suatu merek lebih dari serangkaian atribut. Pelanggan tidak membeli atribut tetapi membeli manfaat. Atribut diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional atau emosional. Ya. Maksudnya apa, Pak? Kenapa harus memiliki manfaat? Manfaat untuk menjelaskan tentang perusahaan tersebut. Ya, perusahaan coklat ya warnanya tentu seperti coklat. Jadi membuat konsumen itu lebih bisa dimanfaatkan oleh konsumen sebagai sumber informasi dia. Ya. Kemudian adalah nilai atau merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Ya, jadi merek itu memiliki nilai atau brand itu memiliki nilai bagi produsennya. Ya, sehingga kita tidak bisa sembarangan untuk mengetahui brand seseorang, untuk menilai brand seseorang tanpa kita melihat brand itu sebagai sesuatu yang utuh. Filosofinya seperti apa? Karena brand memiliki nilai bagi siapa? Bagi produsennya. Bagi sebagian orang mungkin penggunaan brand Apple itu akan membuat mereka lebih merasa mewah, membuat lebih percaya diri terhadap pekerjaannya. Ya, karena brand Apple itu bagi sebagian orang memiliki nilai bagi diri mereka sebagai produsen. Kalau kita pikirkan lagi, banyak sekali brand-brand yang ada di sekitar kita itu memiliki nilai bagi diri kita sebagai produsen. Kenapa kita menggunakan brand tersebut? Coba difikirkan lagi kembali. Setiap produsen pasti memiliki nilai bagi diri mereka sendiri. Kenapa Anda memilih brand tersebut? Kenapa kalau kita mau beli perlengkapan camping yang terpikir yang pertama oleh saya adalah Iger misalnya. Atau saya ingin hiking ke gunung-gunung yang penuh dengan tebing, saya akan pertama memikirkan Iger misalnya. Kenapa? Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena mungkin bagi saya itu adalah nilai bagi saya terhadap brand tersebut. Nah, Anda pun punya nilai sendiri terhadap brand yang Anda pilih. Mungkin dari HP yang Anda gunakan, dari atribut komunikasi yang Anda gunakan, dari teknologi yang Anda miliki. Atau mungkin Anda tinggal di suatu tempat yang Anda inginkan, yang Anda anggap memiliki nilai tertentu. Misalnya, saya pingin banget punya sebuah apartemen di daerah tersebut, apartemennya ini namanya. Atau saya ingin tinggal di sebuah perumahan yang mewah, yang namanya ini. Nah, itu artinya brand tersebut bernilai bagi Anda sebagai produsennya atau pengguna brand tersebut. Sehingga brand dapat memiliki nilai bagi produsennya masing-masing. Oke, budaya. Merek juga memiliki budaya tertentu. Merek itu. Kita tahu kalau brand itu merupakan simbol. Ingat ya, simbol. Artinya di situ ada culture di situ yang melengkapi nilai dari sebuah brand tersebut. Kita tidak bisa menjudge apa yang berbeda dengan kita itu artinya salah dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya itu ada. Tapi yang harus kita pikirkan adalah nilai budaya yang tentu merupakan bagian dari brand tersebut. Contohnya apa? Kalian coba lihat kembali bahwa setiap diri kalian di daerah kalian masing-masing memiliki simbol budaya kalian masing-masing.
Simbol budaya merupakan brand bagi budaya tersebut. Contohnya apa? Tari-tarian, atribut budaya yang kalian gunakan, musik kebudayaan, alat musik kebudayaan. Ya, bahkan ini yang saya pakai, batik. Karena batik itu merupakan brand bagi diri saya secara pribadi, budaya saya. Saya orang Indonesia. Saya mengakui batik itu bagian dari diri saya. Jadi ketika saya memiliki ikatan terhadap nilai brand tersebut, maka saya gunakan brand tersebut. Kenapa? Karena itu cara saya untuk menghargai brand yang saya berikan nilai. Kebanyakan orang mungkin kalau udah ribut-ribut nanti ini diakui oleh negara lain baru ribut-ribut gitu. Tapi ketika kegiatan mereka sehari-hari tidak menggunakan batik misalnya. Bagi saya untuk mengakui batik ini sebagai brand yang sangat saya hargai, saya harus memberikan nilai budaya pada brand tersebut. Saya bisa menggunakan itu tiap hari. Selain batik sendiri sudah memiliki nilai tersendiri. Tapi saya sebagai produsen tadi ingat memiliki nilai terhadap barang yang saya miliki. Jadi sebenarnya dalam sebuah brand itu banyak sekali nilai yang bisa kita lihat. Apalagi kalau kami melakukan penelitian, banyak sekali nilai dari sebuah brand itu. Kalian bisa lihat dari sudut pandang tadi, sudut pandang nilai sesungguhnya dari sebuah batik misalnya, atau kalian bisa melihat sudut pandang dari produsen, orang-orang yang menggunakan batik bagi mereka. Mereka mungkin bisa menilai batik itu milik Indonesia, tapi mereka tidak menggunakannya tiap hari misalnya. Itu akan sangat berbeda dengan kalian menemukan orang-orang yang menilai batik itu lebih bagi diri mereka, menggunakan batik itu setiap hari dalam setiap kegiatan mereka. Karena sebenarnya brand yang memberikan identitas bukan hanya perusahaan atau pengguna brand tersebut, tetapi produsen, konsumen, atau orang-orang yang menghargai dan menganggap penting bagi brand tersebut sehingga nilai dari brand tersebut bertambah banyak. Oke, selanjutnya adalah kepribadian. Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. Merek mencerminkan kepribadian tertentu. Ya. Contohnya, ini hanya contoh ya. Contoh bahwa dulu di zaman saya ada beberapa geng motor yang sangat dikenal dengan menggunakan nama mereka. Nama merupakan sebuah brand. Ingat ya, nama merupakan sebuah brand. Sehingga dengan melihat nama mereka saja kita sudah aduh ini pasti anggota geng motor. Ya. Aduh, dengan lihat orang menggunakan brand itu sudah terpikir oh kepribadiannya pasti seperti ini. Oh, dia suka membuat kericuhan misalnya. Dengan lihat apa? Dengan lihat brand mereka. Dengan melihat atribut yang mereka gunakan sebagai bagian dari brand tersebut. Ya, motor-motor yang mereka gunakan adalah motor bodong. Sehingga itu membuat kita berpikir di zaman saya dulu bahwa anak-anak yang sedang berkumpul dengan menggunakan brand tersebut adalah bagian dari kelompok tersebut dan mereka berkepribadian yang dinilai negatif oleh banyak orang. Itu artinya brand merupakan bagian dari penilaian kepribadian seseorang, perusahaan. Makanya ketika sebuah perusahaan berlaku negatif terhadap konsumennya, ya akan rusak. Yang pertama adalah brandnya dulu. Itu perusahaan mana sih kayak gitu? Gak akan orang berpikiran hal itu adalah oknum, no. Yang akan dilihat adalah brandnya terlebih dahulu. Karena brand itu mengikat kepribadian itu, memiliki nilai kepribadian juga. Jadi ketika ada masalah tertentu bagi sebuah instansi tertentu,
meskipun itu hanya oknum atau bagian kecil dari perusahaan tersebut, tapi konsumen atau orang luar atau publiknya akan tetap menyalahkan brand tersebut dan akan menilai kepribadian oknum tersebut bagian dari kepribadian brand yang mereka ketahui. Makanya berhati-hatilah jika kalian bagian dari perusahaan tertentu karena kalian terikat terhadap itu. Apa yang kalian lakukan akan berakibat fatal nanti bagi brand tersebut. Kalau yang kalian lakukan itu hal yang positif, maka akan berlaku positif pada brand tersebut. Begitupun sebaliknya, jika kalian melakukan hal negatif, itu akan berakibat fatal bagi brand tersebut, berakibat negatif bagi brand tersebut. Ya, ingat baik-baik ya. Yang terakhir adalah pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Ya, konsumen-konsumen sudah menggunakan brand untuk mereka pakai. Tentu itu menambah kepribadian mereka, menambah kepercayaan diri mereka. Misalnya mereka lebih suka menggunakan brand-brand tertentu untuk menghiasi tubuhnya. Dari mulai baju yang mereka gunakan, handphone yang mereka gunakan, aksesoris yang mereka gunakan, sepatu yang mereka gunakan. Artinya merek itu atau brand itu menunjukkan jenis konsumen yang mau dan menggunakan produk tersebut. Hal itu sangat luar biasa karena apa? Brand itu sesuatu yang sederhana. Ya, kalian sudah tahu. Lihat, wah, itu keren tuh, pasti perusahaannya bagus. Wah, brand itu kualitasnya bagus, produknya. Nah, bahkan sekarang orang meskipun itu KW, tetap akan mencari brand tersebut gitu. Meskipun KW itu kurang bijak ya, karena ada brand yang aslinya kan. Tapi orang sampai seperti itu karena apa? Karena brand itu menentukan prestasi bagi diri seseorang. Itulah lebih simpel. Ya, oke. Selanjutnya silakan baca modul sendiri. Karena sekarang fokus kuliah perkuliahan kreatif branding saat ini adalah project based learning yang berfokus pada student centered learning. Artinya mahasiswa harus dapat mencari informasi tentang apa yang dia inginkan terhadap mata kuliah saat ini. Ya, jadi nanti di kelas kita akan lebih banyak diskusi. Ya, jadi bebas mahasiswa silakan mencari berbagai macam definisi-definisi atau perkembangan-perkembangan dari sebuah tema perkuliahan saat. Oleh karena itu, ya, tugas yang akan saya berikan dalam pertemuan hari ini, di pertemuan pertama, adalah kelompok diskusi. Silahkan Anda membagi kelompok untuk kelompok diskusi Anda. Minimal 5 orang, maksimal 7 orang. Kurang dari itu kita lihat nanti perkembangan dari berapa jumlah mahasiswa. Yang terpenting adalah kelompoknya sangat proporsional. Maksimal adalah 5 kelompok. Ya, ingat ya, maksimal adalah 5 kelompok. Ya, isu-isu yang akan kalian pilih nanti akan saya share di grup. Silahkan pilih setiap kelompok satu isu. Dan silahkan cari tema-tema yang berhubungan dengan isu tersebut atau tema yang saya berikan. Silahkan cari isu-isu, informasi, terus contoh-contoh untuk masalah untuk bahan diskusi. Ya, untuk bahan diskusi yang disebut case itu tidak hanya hal yang negatif. Misalnya kalian ingin memberikan contoh tentang rebranding perusahaan tertentu sebagai bahan diskusi di kelas.
Carilah bahan diskusi yang sangat menarik bagi kalian agar kalian bisa memancing audiens kalian untuk mengikuti atau melihat presentasi kalian. Oke. Kemudian dikumpulkan. Tulislah dengan jelas siapa saja anggota kelompok Anda, lengkap dengan NIM-nya. Begitupun dengan jadwal presentasi kalian. Ya, kan kita ada perkuliahan hybrid tuh. Nah, di hybrid nanti kita akan presentasi. Dan ingat baik-baik, setiap kelompok yang presentasi harus membawa audiens yang merupakan mahasiswa di kelompok di kelas tersebut di luar kelompok kalian. Karena percuma kalian mau presentasi di depan mana. Jadi kita akan merubah cara kita belajar agar kita lebih banyak diskusi secara langsung. Karena itu akan membuat mental kalian lebih baik lagi, belajar untuk menghadapi orang secara langsung. Ingat ya, setiap kelompok yang presentasi harus membawa audiens yang di luar dari kelompok yang presentasi. Oke. Yang paling penting adalah, karena ini tugas kelompok, mengumpulkannya juga kelompok. Meskipun nanti kalian upload ke si akadnya, ya, itu sendiri-sendiri, tapi mengerjakannya bareng-bareng. Ya, ingat ya, uploadnya sendiri-sendiri. Jadi misalnya kelompok A, B, C. Nah, di kelompok itu ada 5 orang. Nah, 5 orang itu yang upload cuma 4 ya. Saya kasih dia yang 4 aja yang upload gitu. Jadi tetap, meskipun tugasnya tugas kelompok, dikumpulkannya sendiri-sendiri. Isinya kan sama pas kelompok, ya nggak apa-apa kan satu kelompok. Ya, ingat ya, jadi lebih mudah ya tugasnya ya. Oke, semuanya ingat baik-baik. Kuis waktunya 1 minggu, tugas waktunya 2 minggu. Silahkan kerjakan baik-baik, kerjakan dengan kelompoknya, dan saya akan tunggu penjelasan kalian tentang isu yang ingin kalian bahas di pertemuan hybrid nanti kalian presentasi. Sama terakhir gini, Pak, kalau ternyata nanti ada isu yang lebih menarik dari apa yang sudah saya kumpulkan, bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Ganti saja isu yang sudah kalian kumpulkan dengan isu yang lebih menarik saat itu. Boleh? Sangat boleh. Dan kelompok yang presentasi juga boleh bertanya pada audiens untuk melihat apakah audiens itu mendengarkan kalian atau tidak. Jadi bukan hanya audiens ya yang bertanya pada kalian, kalian boleh bertanya pada audiens untuk mengetes apakah audiens itu mendengarkan kalian atau tidak, memperhatikan kalian atau tidak, memperhatikan materi yang kalian berikan atau tidak. Dan saya pun nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk para audiens dan yang presentasi. Ya, jadi kita bisa saling bertanya ya, konsepnya adalah diskusi kelas. Oke, semuanya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Semoga kita bertemu di pertemuan hybrid minggu depan di pertemuan kedua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.